Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazu Allah Yasmendra dengan NIM 2309060044 dari program studi ilmu politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas antropologi yang sudah di-ACC oleh Bapak, yaitu mengenai antropologi politik dan konservasi budaya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan apa itu antropologi politik. Antropologi politik adalah penggunaan metode pendekatan antropologi politik untuk mengkaji masalah politik. Nah, secara sederhana, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. Antropologi ini lahir dari keinginan manusia terhadap manusia lain. Seperti yang kita ketahui, bangsa Eropa melopori pengiriman ekspedisi ke berbagai negara. Perjalanan jauh tersebut didorong oleh tujuan yang sama, yaitu mencari daerah jajahan, mencari bahan mentah hasil industri, dan menyebarkan agama. Bukan karena itu saja, antropologi politik itu juga bisa kita lihat dengan adanya perbedaan warna rambut, perbedaan suku, budaya, agama, ras, kemudian juga ada perbedaan bahasa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu konservasi. Jadi, konservasi itu meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup seperti privasi, cakupan, dan arah konservasi. Kemudian dapat dinyatakan bahwa konservasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima perubahan atau pembangunan. Perubahan yang dimaksud ini yaitu bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis serta-merta, melainkan perubahan secara alami yang sudah terseleksi. Konservasi budaya itu juga memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi ke belakang, yang artinya proses perlindungan dan pengawetan terhadap kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian ada dimensi ke depan, yang artinya menjaga kebudayaan itu agar tetap terlestarikan dan tetap berkembang. Nah, ada juga itu biasanya disebut dengan upaya konservasi. Upaya konservasi itu dapat berperan dalam menjaga budaya agar tetap dinamis tanpa melupakan fondasi yang telah dibangun. Jadi meskipun budaya saat ini telah berubah-ubah, tapi kita tidak melupakan fondasi dari budaya itu sebelumnya apa. Nah, kemudian ada juga upaya untuk melestarikan budaya tersebut, yaitu dengan dijaga dan dilindungi agar tetap dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti yang kita ketahui, bukan hanya ada pendidikan antropologi politik aja, tetapi juga ada yang namanya pendidikan konservasi. Pendidikan konservasi merupakan salah satu pembelajaran secara eksperimental. Program ini memfokuskan pada beberapa hal, antara lain yaitu untuk mendukung kepedulian dan perhatian terhadap ekonomi yang ada di budaya tersebut. Kemudian adanya keterkaitan terhadap lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian untuk menyediakan setiap orang dengan kesempatan mendapatkan pengetahuan, nilai, perilaku, komitmen, dan kemampuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi adanya kesetaraan di setiap individu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, untuk menciptakan pola sikap hidup yang positif baik di lingkup individu, kelompok, dan masyarakat, serta keseluruhan terhadap lingkungan alam yang ada saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konservasi dan restorasi warisan budaya atau pelestarian dan pemulihan warisan budaya. Nah, hal ini itu berkaitan dengan upaya yang fokus pada perlindungan dan perawatan cagar budaya, cagar alam, termasuk karya seni, arsitektur, arkeologi, dan koleksi-koleksi museum. Nah, seperti yang kita tahu, ada badan yang mengurus itu semua, yaitu UNESCO, yang melakukan upaya konversi perlindungan warisan budaya yang lahir dari kekhawatiran akan meningkatnya ancaman antropogenik terhadap situs-situs dengan nilai signifikan dari segi budaya dan alam. Kemudian ada seni tradisional yang turun-temurun dapat terputus dan mati, yang artinya hilang apabila tidak dilakukan upaya perlindungan, sehingga perlu adanya upaya konservasi seni. Konservasi seni termasuk dalam perlindungan warisan budaya tak benda atau Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya tak benda yang sejalan dengan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia
dan memenuhi persyaratan saling menghormati antar masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang sebenarnya konservasi warisan budaya ini mengacu pada apa sih? Nah, jadi konservasi warisan budaya ini mengacu itu pada langkah-langkah yang diambil untuk memperpanjang umur warisan budaya. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali warisan budaya khususnya yang di Indonesia itu yang sudah mulai pudar atau yang lambat laun itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, jadi fungsi kita adalah untuk melestarikan dan menjaga hal tersebut. Adapun upayanya yaitu dalam bidang kekayaan, tujuan konservasi ini adalah untuk menjaga ciri fisik dan budaya suatu benda agar nilainya tidak berkurang dan akan bertahan lebih lama dari jangka waktu yang terbatas. Nah, adapun contoh warisan budaya tak benda. Jadi, contoh warisan budaya tak benda itu yang sudah diakui UNESCO, yaitu ada wayang, keris, batik, tari saman, noken, kapal pinisi, pencak silat, dan gamelan. Nah, selain ada yang tak benda, juga ada contoh warisan budaya benda, yaitu seperti candi, keris, batik, wayang, angklung, kemudian ada lukisan, mozaik, buku, dan situs-situs sejarah, beserta juga patung. Untuk candi seperti yang kita lihat itu ada peninggalan Candi Borobudur. Untuk keris itu ada ciri khas masing-masing daerahnya. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.